Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman di ETC. Yuk on cam dulu yuk sebelum kita mulai. Udah kangen nih lama kita nggak ketemu secara online ya. Biasanya kalau webinar tuh on off cam gitu. Jadi kangen. Mungkin ada yang agak-agak lupa gitu ya. Di sini sudah bergabung juga Kak Malik. Assalamualaikum Kak Malik, bagaimana Kak kabarnya? Apakah sudah fit? Mohon maaf Kak, suaranya belum masuk. Ya, Sambil suara saya apakah terdengar? sudah Kak. Oke. Dimulai saja Kak Rica, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya mau absen dulu. Yang belum on cam ada Kak Dwi Angelina, ada Kak Nisa, sama Kak Nabila Febrian. Apakah sedang berhalangan untuk on cam? Untuk total peserta di grup ada 17 anggota. Dan untuk yang mengikuti pelatihan itu ada 9. Mungkin saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang saya hormati Kak Malik dan juga teman-teman di sini, tim ETC yang sudah lama bergabung dengan ETC. Ada juga koordinator kita, Kak Ida. Selamat malam semuanya. Di Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka kembali meskipun secara online. Semoga di acara Halal Bihalal ETC ini kita bisa menyatu kembali setelah sekian lama tidak berjumpa. Sebelumnya saya Rika selaku MC mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila selama saya bergabung di ETC saya eh, memiliki kesalahan kepada teman-teman di sini dan juga kepada Kak Mali, Kak Ida dan juga yang lainnya. Mohon dimaafkan. Di acara ini kita ada susunan acaranya. Yang pertama pembukaan oleh saya dan juga sambutan oleh Ketua Umum ETC yaitu Kak Ida. Selanjutnya ada sambutan dari founder ETC, ada Kak Malik. Selanjutnya ada juga penyampaian 7 program ETC serta penjelasan singkat eh, serta penunjukan sebagai co-founder masing-masing program oleh Kak Intan, pembacaan ikrar halal bihalal oleh Kak Rohma, dan pembacaan kata mutiara dan doa inspiratif oleh Kak Nisan. Dan yang terakhir ada foto bersama. Semoga nanti kita bisa bergabung di acara halal bihalal ini dan juga briefing dari awal hingga selesai tanpa ada halangan dan bisa lancar semuanya. Amin. Sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya sebelum mulai acara, marilah kita berdoa agar acara kita pada malam hari ini memberikan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, sambutan Koordinator Umum ETC yaitu Kak Ida. Di sini sudah bergabung Kak Ida. Selamat malam Kak Ida. Iya, selamat malam Kak Rica dan teman-teman semua. Kangen nih Kak Ida. Iya nih, udah lama ya kita nggak virtual bareng seperti ini. Iya, kepada Kak Ida dipersilakan.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Rica untuk pada malam hari ini telah menjadi MC kita semua. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk halal bihalal dan juga pembekalan pada malam hari ini. Tidak banyak, saya juga menyampaikan selamat memasuki bulan Syawal. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Mungkin selama ini kita banyak ada salah kata ataupun selama membersamai teman-teman banyak yang kurang. Dan untuk kedepannya semoga kita bisa lebih solid lagi, lebih berkembang bersama. Dan untuk ETC sendiri semoga bisa terus optimis dan go internasional. Mungkin sedikit itu saja teman-teman karena mohon maaf saya sedang batuk jadi tidak bisa banyak berkata-kata. Baik Kak Richard, dipersilahkan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Kak Ida atas sambutannya. Semoga cepat sembuh Kak Ida dan cepat pulih kembali suaranya. Selanjutnya, sambutan dari founder ETC yaitu Kak Gus Malik. Kepada Kak Malik dipersilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam apa kabar warahmatullahi wabarakatuh. kalian semuanya? Baik ya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Suara saya apakah terdengar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dengar Karena ini Kak. kebetulan saya masih di kampung, jadi belum maksimal segala perangkat yang saya pakai teman-teman. Jadi mohon maaf kalau banyak hal yang mungkin menjadi sebuah kekurangan pada penyampaian malam hari ini. Nah, sehat semuanya? Sehat ya? Oke, Kak Intan gimana kabarnya? Mahasiswi dari Malang ya, Kak Intan ya? Baik, Alhamdulillah sehat Kak baik Malik. ya. Kak Rica, baik juga? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di kampung Ini juga yang ini. di kampung ya. Maaf teman-teman, ini saya juga tidak bisa menggunakan virtual background. Karena kalau saya menggunakan virtual background, eh, wajah saya yang tenggelam ini tadi. Nah, jadi mohon dimaklumin teman-teman karena saya tidak menggunakan laptop yang biasa saya pakai Zoom, ini apa adanya. Jadi eh, mudah-mudahan ini bisa dimaklumin buat kita semua dan mudah-mudahan suara masih jelas, kemudian kita masih bisa bersilaturahim di bingkai Sawalan pada tahun ini, teman-teman. Saya cek dulu yang dari ujung timur, Kak Nay, gimana kabarnya? Kak Nailani, Baik, sehat? Baik? baik. Oke, di sana pukul berapa sekarang? Gimana Kak? Sudah pukul berapa sekarang? Oh Jam di sini, berapa? di sini udah pukul 9 malam. 9 ya? Iya. Ya. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Kak Bening. Kak Bening, Jogja gimana kabarnya? Kak Bening ini dari Jogja ya? Dari Jogja. Dari kampus mana Kak Bening? Dari LP3I College Yogyakarta. Oh iya, oke. Teman-teman maaf ini di sini sedang ada adzan. Apakah masuk ke suara ke teman-teman semua? Terganggu nggak? Tidak ya? Oke. Baik, teman-teman. eh Saya ucapkan terima kasih banyak pada malam hari ini di sesi pertama ini yang mana kita sudah mencanangkan untuk melakukan halal bihalal ETC yang mana agenda yang memang hanya bisa kita lakukan 1 bulan sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa merajut silaturahim di antara kita yang mungkin sebelumnya pernah renggang, yang mungkin sebelumnya kita terjarak oleh daerah kita masing-masing. Mudah-mudahan pada malam hari ini dengan virtual Zoom ini bisa mempererat apa yang selama ini sudah menjadi jarak di antara kita semua. Saya senang teman-teman uh, kalian masih peduli dengan ETC dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah yang mana setelah ini akan menjadi motivasi buat kalian semua
untuk kita bareng-bareng bisa berkembang ke depannya dan kita bisa explore semua skill yang kita miliki masing-masing. Nah, saya penasaran teman-teman, Lebaran tahun ini di daerah kalian seperti apa? Apakah lebih ramai daripada tahun kemarin? Ataukah lebih sepi? Ataukah yang mungkin punya warna-warni tersendiri untuk Lebaran di 2025 ini? Ada nggak yang mau menyampaikan sedikit sepil gitu? Kak Fitri coba. Kayaknya tadi udah senyum-senyum sendiri nih. Oh my God. Gimana Lebaran tahun ini? Terima kasih sebelumnya Kak. Apa tahun ini agak gimana gitu ya? Nggak ada yang terlalu terlalu berkesan sih Kak. Cuman ya agak sedih aja karena emang salah satu orang tua udah nggak ada gitu. Oke, sama. Saya juga merasakan hal yang sama karena tahun ini tahun pertama saya tidak dibersamai oleh orang tua, malah tidak hanya satu, tapi kedua-duanya. Jadi bagi saya itu udah menjadi sebuah jalan takdir yang memang tidak perlu kita ratapin terus-menerus. Karena masa depan di depan sana itu saya meyakini bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan sesuatu yang sangat indah. Tapi kadangkala pikiran kita yang mengkerdilkan dan menyempitkan uh, cara pandang kita tentang dunia ini. Nah, jadi saya tekankan buat kita semua yang mungkin punya uh, pengalaman hidup yang sama, tidak usah patah semangat. Terus semangat, terus memberikan warna buat kehidupan ini. Gitu ya. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan, teman-teman, sesuai dengan yang udah diinformasikan di grup, karena ini temanya halal bihalal ya, saya berharap teman-teman mau on cam sesuai yang udah disampaikan oleh Kak Rica atau Kak Intan tadi. Nah, sebagai wujud bahwa teman-teman ini menyatu di sini, tidak eh, tidak seperti kita kalau kalau seperti ini kan seolah-olah saya hanya ngomong sendiri, kemudian teman-teman yang, nah, oke, kan kelihatan cantiknya kan. Nah, jadi ini sebagai value diri kalian, teman-teman. Sebagai wujud bahwa kalian tuh punya jiwa leadership, terutama untuk diri kalian sendiri. Nggak usah malu ketika kalian on cam seperti ini. Nggak ada kok yang melihat kalian dari sisi negatif. Saya yakin nggak ada. Justru dengan kalian menampakkan diri kalian, itulah value kepercayaan diri kalian bahwa kalian itu selalu pede dalam keadaan apapun. Nah, baik. Sedikit teman-teman yang ingin saya sampaikan di sambutan ini bahwa eh, tak terasa bahwa kita sudah di pertengahan akhir Syawal ya, yang mana sebentar lagi tentu kita akan membuat lembaran-lembaran baru di kehidupan kita masing-masing selepas ini. Dan sedikit saya informasikan bahwa ETC akan kita mulai kembali itu di tanggal 20. Dan kita sudah sounding uh, menghadirkan salah satu narasumber nasional. Beliau adalah pelopor pemuda inspiratif nasional yang nanti insya Allah akan siap mengisi di ETC di tanggal 20 nanti. Nah, untuk kesempatan menjadi MC dan moderator, memang saya belum uh, meng-sharekan ke grup ya, karena saya ingin memprioritaskan teman-teman yang pada malam hari ini sudah berkomitmen untuk mengikuti pelatihan. Jadi saya ingin jadikan pertemuan pertama di webinar ETC itu sebagai ajang latihan pertama untuk kalian itu uh, memiliki jam terbang lebih ketika kalian sudah mengikuti pelatihan di tanggal 12 besok. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang tertarik, teman-teman bisa japri langsung ke saya dan teman-teman bisa uh, menginformasikan kesediaan kalian untuk menjadi MC ataupun moderator sebelum nanti kuota itu tergantikan oleh yang lain. Jadi itu. Selanjutnya adalah di kegiatan pada malam hari ini nanti kita akan mengadakan 2 sesi ya. Kita tuntaskan dulu untuk yang halal bihalal, kemudian akan kita sambung di sesi kedua yaitu tentang pembekalan yang tentu itu akan
memantapkan teman-teman ketika kalian besok mengikuti pelatihan. Karena saya sendiri tidak bisa mendampingin, karena itu murni yang menyelenggarakan dari pihak luar, dan saya sendiri hanya bisa membantu teman-teman sampai tahap pendaftaran. Jadi nanti sejauh mana teman-teman bisa menyerap ilmu dan pengalaman yang diberikan itu tergantung pribadi teman-teman sendiri. Nah, jadi itu teman-teman, untuk sambutan di awal ini saya kira tidak perlu panjang lebar. Waktu dan layar saya berikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Malik atas sambutannya dan juga kita sedikit flashback ke Lebaran kemarin. Mungkin agak sedikit excited juga ya Kak di beberapa daerah. Karena memang terutama di daerah saya itu biasanya tuh rame sekali. Seperti mercon itu memang di sini memang banyak gitu. Tapi yang berubah itu mungkin THR-nya semakin sedikit ya karena kita sudah semakin dewasa gitu. Ini sudah bertambah, alhamdulillah bertambah banyak yang join. Bagi yang tidak berhalangan, saya informasikan kembali untuk bisa on cam karena kita mau lihat nih yang cantik-cantik, wajah-wajah baru setelah Lebaran. Mungkin ada yang nambah berat badannya kalau karena sudah makan opor ayam gitu. Baik, selanjutnya akan ada penyampaian 7 program ETC dan juga penjelasan singkat tentang program itu serta penunjukan sebagai co-founder masing-masing. Hal ini akan disampaikan oleh Kak Intan. Di sini sudah bergabung Kak Intan. Selamat malam Kak Intan. Kepada Kak Intan dipersilahkan. Oke, baik. Selamat malam, Kak Rica. Dan selamat malam juga untuk Kak Malik selaku founder ETC. Di sini mungkin saya ucapkan dulu ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan juga mohon maaf semisalkan ini wajah saya kayak apa ya, kurang fresh seperti teman-teman karena memang baru baru banget nyampe rumah dan memang selesai mata kuliah. Jadi mohon maaf kalau misalkan belum bisa memberikan wajah yang sangat excited. Tapi di sini saya pribadi senang banget bisa ketemu teman-teman ya di malam hari. Apalagi tadi Kak Nailani info kalau udah jam 9 ya, waktunya orang istirahat, tapi menyempatkan untuk bisa halal bihalal. Oke, di sini saya kasih informasi terkait dengan 7 program ETC dan di sini juga sudah ditunjuk 7 CEO founder dari 7 program ETC tersebut. Mungkin bisa disimak baik-baik ya teman-teman semuanya. Untuk yang pertama itu ada The Leader Academy atau Sekolah Kepemimpinan. Nah, di mana mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan program ini itu dirancang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan individu yang di mana fokusnya nanti strategi, komunikasi, pengambilan keputusan, serta membentuk kepemimpinan yang inspiratif dan juga bertanggung jawab. Nah, untuk yang dipercaya untuk CEO founder The Leader Academy atau Sekolah Kepemimpinan itu adalah Kak Rohma Safitri. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, yaitu Sekolah Trainer Indonesia, di mana kelas ini ditujukan bagi mereka yang ingin menjadi seorang trainer profesional. Kemudian materi ini meliputi teknik mengajar, membangun kepercayaan diri, serta keterampilan untuk memotivasi dan juga mengedukasi audiens dengan efektif. Nah, kemudian CEO founder dari Sekolah Trainer Indonesia ini adalah Kak Nailani. Itu yang kedua. Kemudian untuk public speaking class
itu adalah program yang dirancang untuk mengasah keterampilan public speaking seperti teman-teman dan juga saya gitu ya, untuk yang menjadi MC, moderator, seperti itu. Nah, untuk public speaking kelas ini, CEO founder dari saya sendiri, kemudian ada sekolah bisnis milenial, mohon maaf, Digital Marketing Academy, di mana Digital Marketing Academy ini fokusnya pada strategi pemasaran digital. Program ini mengajarkan cara memanfaatkan platform online seperti media sosial, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, di mana untuk CEO founders dari Digital Marketing Academy ini adalah Kak Cindy. Kemudian lanjut ke sekolah bisnis milenial, di mana ini khusus untuk generasi muda yang programnya adalah membantu menciptakan entrepreneur sukses dengan mengajarkan dasar-dasar bisnis, inovasi, serta bagaimana menghadapi tantangan dalam dunia bisnis modern. Nah, CEO founder dari sekolah bisnis milenial ini adalah Kak Rica Ratnasari, yang saat ini menjadi MC kita ya pada acara Halal Bihalal. Kemudian next lanjut ke Pemuda Hijrah Milenial Indonesia, di mana ini adalah kita beralih ke apa ya, arahnya itu tentang hijrah. Nah, untuk hijrah ini yang menjadi CEO founder adalah Kak Ida Lestari. Lanjut, yang terakhir adalah Marketing Langit Academy, di mana program ini menekankan strategi pemasaran berbasis etika pendekatan holistik untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan sambil tetap berorientasi pada nilai-nilai kehidupan, di mana ini CEO foundernya adalah CEO founder juga dari Entrepreneur Training Center, yaitu Kak Malik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Mungkin pesan dari saya bagi teman-teman yang sudah dipercaya dan ditunjuk untuk menjadi CEO founder dari salah satu program utama ETC bisa menjaga amanah dengan baik dan mengembangkan dengan sebaik mungkin ya, karena kembali lagi kita pemuda adalah agent of change atau membawa perubahan. Mungkin perubahannya dimulai dari kita semua. Mungkin itu saja dari saya pribadi, dan selanjutnya saya kembalikan ke MC, Kak Rica. Baik, terima kasih kepada Kak Intan atas pemaparan 7 program ETC yang sangat-sangat luar biasa dan sangat jangka panjang manfaatnya menurut saya. Itu sangat bagus sekali. Semoga 7 program tadi bisa kita realisasikan bersama di ETC dan juga membawa ETC lebih maju dan berkembang nantinya. Semoga untuk teman-teman yang menjadi co-founder atau nanti bergabung di program tersebut bisa menjalankan tugas tersebut dengan amanah. Amin. Terima kasih kepada Kak Intan. Selanjutnya yaitu pembacaan ikrar halal bihalal yang mana di sini akan disampaikan oleh Kak Rohma Safitri. Di sini sudah bergabung Kak Rohma. Selamat malam Kak Rohma. Halo, selamat malam Kak Rica. Kepada Kak Rohma dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu lancar aktivitas teman-teman semua dan pastinya sehat selalu dan selalu diiringi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai untuk ikrar syawalan ETC atau Entrepreneur Training Center hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Entrepreneur Training Center berikrar di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini untuk saling memaafkan atas semua kekhilafan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga pada momen halal bihalal Entrepreneur Training Center ini dapat mempererat hubungan seluruh keluarga besar Entrepreneur Training Center.
dan mencapai karir dan pencapaian hidup yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berikut adalah naskah ikrar Syawalan Entrepreneur Training Center. Kemudian dilanjutkan, teman-teman semua mengikuti apa yang telah saya tadi sampaikan per kata, tidak satu kalimat tapi per kata. Boleh teman-teman semua dipersilakan untuk on mic. Peserta mengikuti pembacaan ikrar syawalan dari awal sampai akhir. Silakan teman-teman semuanya untuk on mikrofon. Kami dari keluarga besar Entrepreneur Training Center Kami dari keluarga besar Entrepreneur Training Entrepreneur Training Center Center berikrar berikrar di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini di Hari Raya Idul Fitri di 1446 Hijriah ini untuk saling memaafkan untuk saling memaafkan atas semua kekhilafan dan kesalahan atas semua kekhilafan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga pada momen halal bihalal ETC ini Semoga pada momen halal bihalal edisi ini dapat mempererat hubungan dapat mempererat hubungan seluruh keluarga besar Entrepreneur Training Center seluruh keluarga besar Entrepreneur Training Center dan mencapai karir dan mencapai karir juga pencapaian hidup yang terbaik. juga pencapaian hidup yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Silahkan off mikrofon kembali. Saya kembalikan kepada Kak Rica sebagai Master of Ceremony. Baik, terima kasih Kak Roma atas pemaparan dan juga panduan ikrar halal bihalal. Selanjutnya, pembacaan kata mutiara dan juga doa yang mana akan disampaikan oleh Kak Nisa Aulia. Di sini sudah bergabung Kak Nisa Aulia. Selamat malam Kak Nisa. Malam Kak, apakah suara saya terdengar? Sudah Kak. Baik. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jib'ina kulubana wa aslih zata bainana wahdina subula salama wa najina minaz zulumati ilan nur wa janibna al-fawahis ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ghfir lana wali walidina waliman ahsan ilaina wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, pada kesempatan yang mulia ini kami berkumpul sebagai salah satu keluarga besar ETC, bersama-sama menata hati, membuka pintu maaf, dan merajut kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang karena kesibukan, perbedaan pendapat, atau bahkan hal-hal kecil yang tak kami sadari. Ya Allah, di momen penuh keberkahan ini, kami saling berjabat tangan, membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya, dan menutup lembaran luka-luka. Jadikanlah hati kami lapang, ya Allah, lisan kami lembut, dan langkah kami ringan untuk saling memaafkan. Satukanlah hati kami dalam kasih sayang-Mu. Eratkanlah silaturahmi dalam menjalankan kebaikan. Dan jauhkanlah kami dari perpecahan serta prasangka. Ya Allah, ampunilah setiap kesalahan kami. Maafkanlah kelalaian kami dalam menjalankan amanah ini, ya Allah.
Maafkanlah tutur kata yang mungkin kurang berkenan dan sikap yang mungkin menyakiti tanpa sengaja. Ya Allah, ampunilah segala hilaf kami, baik yang tampak maupun tersembunyi. Jadikanlah momen ini titik balik menuju hati yang bersih, hidup yang lebih berkah, dan ukhuwah yang lebih kuat. Ya Allah, sebagaimana Engkau indahkan Syawal sebagai bulan kemenangan, jadikanlah kami pemenang sejati yang mampu menaklukkan ego, memelihara silaturahmi, dan menebarkan kebaikan dimanapun kami berada. Tuntunlah kami, ya Allah, untuk terus saling menghargai dalam keberagaman, saling mendukung dalam perbedaan, dan saling menguatkan di tengah tantangan yang kami hadapi sebagai keluarga besar ETC. Tanamkanlah keikhlasan di hati kami dalam berproses. Jadikanlah ETC bukan sekedar tempat bernaung, ya Allah, tapi juga rumah yang menumbuhkan. Karuniakanlah kepada kami semangat yang terus menyala, hati yang tetap rendah, dan niat yang selalu lurus dalam menjalankan tugas dan pengabdian. Jadikanlah momen halal bihalal ini sebagai titik awal untuk tumbuh lebih baik, lebih solid, dan lebih dekat kepadamu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih atas pembacaan doa serta kata mutiara yang disampaikan oleh Kak Nisa. Teman-teman, untuk halal bihalal, alhamdulillah di sini kita sudah eh, lengkap dan juga ini sudah akhir acara dan selanjutnya akan lanjutkan untuk briefing untuk pelatihan sertifikasi gelar CMC nanti oleh Kak Intan. Sebelum dilanjutkan, di sini saya mengajak teman-teman untuk on cam terlebih dahulu karena akan dilakukan dokumentasi untuk halal bihalal. Saya beri waktu 1 menit untuk teman-teman mempersiapkan. Baik untuk Kak Rosalinda, Kak Andi Asti, Kak Novia Rahmawati, Kak Lailatul Muharrama apabila tidak berhalangan apakah bisa on cam? Mohon maaf Kak, soalnya jejar Kak. Baik Kak, untuk mohon sesi maaf, dokumentasi. saya belum bisa on cam karena di sini hujan, jadi sinyalnya masih jelek. Baik, untuk sesi dokumentasi saya pandu, bisa lihat ke kamera, berikan senyuman paling tulus. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya selaku MC di sesi halal bihalal. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Intan untuk memandu sesi kedua yaitu briefing tentang pelatihan sertifikasi. Kepada Kak Intan dipersilahkan. Oke, baik. Kak Rica, terima kasih banyak telah membantu sesi Halal Bihalal Entrepreneur Training Center ya pada malam hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, saya ambil alih terkait dengan beberapa pengumuman penting yang akan disampaikan oleh Kak Malik selaku founder ETC. Ini khusus bagi teman-teman yang sudah mengambil atau sudah mendaftarkan diri
untuk mengikuti pelatihan sertifikasi non-akademik, yaitu Ya, gelar Kak Intan, izin. CMC. Ya, Kak Ya, Malik. ini saya infokan ke teman-teman, harap untuk tidak live dulu di Zoom, karena ini untuk semuanya. Jadi baik yang udah daftar ataupun belum, mudah-mudahan bagi yang belum ini bisa menjadikan gambaran ya. Jadi semuanya boleh ikut teman-teman, tidak ada pengecualian. Jadi biar teman-teman yang mungkin belum begitu paham terkait dengan gelar non-akademik, seberapa penting sih ini itu dalam karir kita. Nah, siapa tahu nanti setelah mendengar ini, ada insight baru, inspirasi baru buat kalian. Jadi, kita di sini nyantai, teman-teman. Nanti ada sesi tersendiri untuk kita diskusi bersama di Zoom ini. Jadi, pesan saya yang tadi sudah dari awal ikut, harap untuk tidak live terlebih dahulu selama tidak ada agenda yang penting di rumahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Malik untuk sekilas informasi tadi ya. Jadi kembali lagi buat teman-teman mungkin yang belum mendaftar ya, atau coming soon selanjutnya menunggu gelombang selanjutnya. Nah, dimohon untuk tetap semangat ya. Jadi, untuk sesi kali ini itu ada informasi terkait dengan di mana ETC ini menyelenggarakan atau memfasilitasi kita semua untuk bisa mengikuti gelar sertifikasi non-akademik. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih asing ya dengan gelar itu, jadi mungkin saya jelaskan sedikit saja terkait dengan gelar CMC atau Certified Master of Ceremony, di mana itu sangat berguna buat teman-teman ya, pastinya yang sudah terbiasa untuk menjadi MC atau mungkin mengisi di instansi-instansi seperti kampus ataupun sekolah, di mana hal itu juga tidak kalah penting ya. Nah, mungkin untuk penjabaran lebih detailnya lagi, atau mungkin teman-teman bisa melihat PowerPoint yang sudah ditampilkan oleh Kak Malik. Jadi, mohon setelah ini teman-teman bisa eh, bersantai juga sambil mendengarkan ya, karena ini juga ilmu baru buat kita semua. Jadi, ini bisa dibilang informasinya tidak semua orang tahu, jadi bisa menambah wawasan, kemudian juga bisa menambah semangat teman-teman untuk bisa mencari ilmu lebih dalam lagi terkait dunia public speaking. Dan selanjutnya adalah pemaparan materi langsung oleh Kak Malik selaku founder ETC. Untuk Kak Malik, disilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Intan atas waktunya. Baik, teman-teman, apakah masih semangat semuanya? Masih ya? Nah, insya Allah di sesi kedua ini saya tidak terlalu lama menyampaikan dan saya usahakan semaksimal mungkin, seefektif mungkin untuk teman-teman bisa menyerap dari PowerPoint ini dalam waktu yang tidak lama, karena saya yakin mungkin di antara kalian sudah ada yang capek karena aktivitas hari ini, kemudian ada yang mau janjian setelah ini, ada yang mau share kumpul-kumpul dengan keluarga dan lain sebagainya, ada yang mungkin belum sempat makan. Saya juga mengerti hal itu, teman-teman, tapi saya minta waktu sebentar karena ini semua saya lakukan untuk kebaikan kita semua. Bukan semata-mata untuk saya, namun saya hanya ingin berharap teman-teman yang ada di Zoom ini, insya Allah kita semua akan ditakdirkan menjadi orang-orang anak-anak muda yang sukses di masa yang akan datang. Nah, baik. Saya mau tanya dulu teman-teman, kalau kita mendengar sebuah istilah atau sebuah gelar yang namanya non-akademik, yang mana mungkin di telinga kita, nama ini mungkin jarang sekali di antara kita atau mayoritas di kalangan anak muda mendengar gelar ini. Tapi kalau untuk gelar akademik, saya yakin teman-teman tidak ada yang tidak paham. Semua pasti paham. Nah, saya ingin tanya dulu dan saya ingin cek ombak atau menjajakin seberapa kenal sih kalian itu terkait dengan gelar ini. Sebelum slide selanjutnya, slide demi slide saya sampaikan
Saya khawatir kalau di sini ada yang 0% dan mungkin bahkan ini pertama kali mendengar tentang gelar non-akademik, saya sudah panjang lebar menyampaikan, ternyata nanti malah blank. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Karena saya sangat menghargai waktu kalian yang sudah kalian manfaatin untuk pada malam hari bisa join di sini. Nah, saya mau tanya dulu terkhusus untuk yang sudah mendaftar ya dan ingin mengikuti pelatihan besok ini. Nah, saya ingin tanya ke siapa ya? Ke Kak Rica. Kalau menurut Kak Rica, gelar non-akademik itu apa dan seberapa penting gelar itu bisa berdampak dalam karir kamu? Paham kan? Oke, coba. Paham Kak Malik. Ya, Kalau gelar non-akademik itu kalau menurut saya tuh bisa dikaitkan dengan skill kita, Kak. Jadi kalau misalnya saya sarjana farmasi, mungkin orang taunya farmasi itu hanya kenal obat. Mungkin skillnya ya cuma di apotek atau apa, tapi di sisi lain kalau misalnya kita punya gelar non-akademik itu bisa mendukung eh, skill kita gitu. Oh ternyata eh, bisa nge-MC juga ya, bisa public speaking. Jadi personal brandingnya itu bisa mendukung dari gelar non akademik itu Kak. Jadi orang itu bisa kayak lebih percaya gitu. Kalau misalnya didukung sama gelar non akademik gitu. oke. Terima kasih Kak Rica. Ya, benar sekali teman-teman apa yang sudah disampaikan Kak Rica. Satu lagi untuk menyempurnakan sharing ini, Kak Rohma coba. Kak Rohma ini sudah memiliki gelar public speaking, teman-teman. Siapa tahu bisa sedikit memberikan wawasan terkait dengan gelar non-akademik. Coba mana suaranya Kak Rohma? Halo, Assalamualaikum. Iya, Kak Malik. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on kamera karena di sini di Bandung ada kendala sinyal ya, Kak. Jadi mohon maaf. Ya, Kak, untuk certified yang saya ambil itu waktu dulu ya, tahun 2024 awal kalau tidak salah. Itu saya ikut certified professional public speaking dan alhamdulillah bisa direalisasikan secara nyata sih, Kak Malik. Iya, jujur teman-teman, sebelum program ini saya adakan, saya sudah ke sana kemari mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan pelatihan ini. Karena ETC awalnya itu sangat terkendala untuk mengadakan ini, karena gelar uh, sertifikasi ini tidak sembarangan organisasi atau lembaga bisa mengadakan. Karena ini terkait dengan legalitas, kemudian apa namanya, kita harus mendatangkan trainer yang memang sudah punya gelar itu sendiri, kemudian udah minimal punya sertifikat trainer BNSP RI juga, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus kerjasama dengan lembaga apa namanya yang bisa mengeluarkan sertifikat atau apa namanya LKP atau LSP itu. Nah, teman-teman tak kira tahu lah. Nah, dan ini kita sangat beruntung ada Kak Rohma yang memang lebih awal sudah memiliki gelar itu, meskipun gelar saya dengan Kak Rohma memang beda, namun justru perbedaan itulah yang nanti saya meyakini ini bisa menjadi penyempurna di antara kita untuk kita bisa saling melengkapi dalam mengupgrade ilmu-ilmu yang akan kita perdalam di sini. Nah, itu teman-teman, saya berharap dari sedikit spill terkait dengan persepsi gelar non-akademik ini bisa menjadi gambaran awal untuk teman-teman termotivasi dan paham apa itu gelar non-akademik. Nah, kemudian di sini sudah saya tampilkan salah satu trainer nasional, trainer BNSP, trainer pilihan yang memang sebelum saya menunjuk beliau ini, Kak Farah Farhat ini, saya sudah sepil Instagramnya, kemudian media sosialnya, dan saya bandingkan, komparasikan dengan trainer-trainer yang lain yang mungkin juga sama, bisa mengadakan hal yang sama, bisa menjadi trainer yang sama, tapi di sini saya tidak sembarangan dalam memberikan trainer untuk teman-teman di ETC. Karena apa?
Karena bagi saya, kalau sampai saya salah memberikan seorang trainer di sini, meskipun secara apa ya sama-sama bisa memiliki sertifikat atau legalitas untuk menjadi trainer dalam pelatihan sertifikasi ini, namun outputnya saya yakin sangat beda, teman-teman. Kalau kita memiliki trainer yang memiliki talent yang berkualitas, saya meyakini output yang hasilnya hasilnya pun juga akan berkualitas. Beda kata ketika kita menghadirkan trainer yang biasa aja, nanti juga outputnya juga biasa saja. Jadi saya berharap ada feedback dari teman-teman. Saya sudah susah payah menghadirkan beliau, yang mana beliau ini jujur saja sangat-sangat susah sekali. Karena tahu sendiri, seseorang yang sudah punya privilege, udah punya sertifikasi BNSP itu tidak sembarang orang bisa masuk di kehidupannya. Dan teman-teman sudah paham lah, setiap orang itu punya circle sendiri. Kalau circle kita itu masih dipandang di bawah rata-rata dan kita ingin masuk ke circle-nya orang-orang yang hebat, itu mungkin kita terpental sebelum kita mengupgrade dan memantaskan diri kita itu layak untuk masuk ke dunianya mereka. Nah, jadi itu teman-teman. Saya hanya ingin teman-teman memanfaatkan. Apalagi di sini teman-teman, alhamdulillah dengan dana yang ada dari ETC, ini sangat mempermudah teman-teman untuk bisa mengikuti pelatihan ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau sekali. Saya tidak mengatakan murah, karena kalau saya mengatakan murah, artinya pelatihan yang kalian lakukan ini mungkin dipandang orang lain murahan. Saya tidak ingin seperti itu. Saya menekankan bahwa ini pelatihan yang tidak kaleng-kaleng, teman-teman. Ini bukan webinar, ini bukan seminar, namun ini benar-benar pelatihan. Meskipun pada nantinya atau besok malam itu, Kak Farhad ini hanya bisa membersamai kalian kurang lebih ya 2 jam. 2 jam plus 1,5 jam kalau nggak salah. Nah, tidak masalah teman-teman, karena saya sudah menyampaikan ke tim manajemennya bahwa untuk pelatihan yang memang sebenarnya yang itu memunculkan jam pelatihan atau JPL yang tadi saya sampaikan di grup, itu akan dikupas tuntas atau diperdalam di mentoring ETC sendiri. Nah, jadi sebenarnya secara kualitas ETC bisa kok mengadakan pelatihannya. Namun secara pengeluaran sertifikat kita belum memiliki hak untuk bisa mengeluarkan. Nah, namun ada kabar baik teman-teman, tadi sore sekitar jam 4 saya sudah berhasil menghubungin trainer level Asia. Jadi ini nggak tanggung-tanggung. Jadi ini di atasnya beliau ini, dan ini di atasnya yang besok akan ngajarin kalian di gelar CPS. Nah, itu di atasnya. Jadi kayak ketuanya langsung sudah calling saya tadi jam 4 sore, dan saya mencoba untuk ETC ini langsung ke kerjasama langsung ke ketuanya. Kalau ini kan kita pihak ketiga sebenarnya. Jadi kalau kita memainkan pihak ketiga, artinya yang menikmatin uang yang kalian bayarkan itu tangan kedua dan tangan ke satu. Nah, bahkan ETC sendiri harus merogoh kantong untuk mendanai kalian. Nah, dan alhamdulillah dengan kita langsung ke pusatnya, langsung ke tangan pertama, dan beliau alhamdulillah juga orang sangat penting, dan bahkan saya baca background-nya adalah trainer Asia ya levelnya, itu luar biasa sekali. Dan ini pertama kalinya insya Allah kita akan mengadakan di akhir bulan ini untuk kalian yang daftar CPS maupun kalian yang mungkin belum mendaftar, masih ada kesempatan. Nah, itu. Selanjutnya teman-teman, untuk gelar yang CMC ini, teman-teman harus yakin, yakin dulu ya modalnya, yakin bahwa uang yang sudah kalian bayarkan ini akan menjadi titik awal teman-teman ini, teman-teman semua survive lebih daripada apa yang saat ini teman-teman lakukan. Nah, itu harus kalian yakinin dulu.
Karena kalau kalian ragu dari awal, percuma dengan adanya gelar, percuma dengan nama panjang kalian. Karena kebanyakan yang saya amatin ya, tidak semua peserta pelatihan yang mereka punya gelar seambruk, itu tuh mereka terus mengasah atau mengupgrade kemampuannya. Tapi banyak sekali mereka yang terlena hanya menjual gelarnya, namun secara skill mereka itu tidak berkembang sama sekali. Ini fakta. Nah, jadi saya berharap teman-teman, saya juga menghimbau bahwa jangan salah menggunakan gelar ini. Jangan terbuai dengan, wah gelar saya nambah nih. Nah, nambah panjang, nambah oke, dan lain sebagainya. Jangan ya. Tapi kalian harus tetap perhatikan skill kalian harus berkembang. Seiring dengan gelar kalian berkembang juga. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan. Oke, kita di awal, saya ingin mengajak teman-teman menyamakan atau menyatukan persepsi dulu terkait dengan gelar non-akademik ini, bahwa kita sepakat bahwa gelar ini tentu dampaknya positif ya. Tidak ada yang menyangka bahwa gelar ini tidak ada dampak sama sekali dalam hidup kita. Saya berharap tidak ada. Nah, jadi kalau memang udah satu persepsi, satu frekuensi, saya akan lanjutkan teman-teman biar lebih cepat. Baik. Nah, ini sedikit terkait dengan definisi yang tadi sudah disampaikan sama Kak Rica, Kak Rohma. Nah, terkait dengan gelar non-akademik. Jadi teman-teman, banyak sekali yang saya jumpai dulu sekian tahun yang lalu. Saya juga ketika mentor saya memberikan informasi terkait dengan gelar non-akademik, yang 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 masuk ke benak pikiran saya adalah biaya. Nah, sehingga tidak ada sama sekali motivasi saya untuk mengikuti pelatihan itu karena saya anggap saat itu tidak penting gitu loh. Nah, terus waktu berjalan teman-teman, ketika saya sudah memiliki gelar akademik S1, S2, kok karir saya masih stuck gitu loh. Kan bayangan saya ketika saya kuliah semester awal, saya berpikir kalau saya udah memiliki gelar S1, otomatis banyak hal, banyak perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Ternyata apa teman-teman? Lapangan pekerjaan saya kira sangat jarang saat itu. Jurusan yang saya ambil tidak begitu banyak diminatin. Kemudian skill saya karena hanya mengandalkan skill mengajar karena SPD ya gelar saya, ternyata itu tidak bisa atau tidak cukup menjawab tantangan yang ada saat itu. Nah, itu memaksa saya untuk mengambil yang awalnya pendidikan, pindah ke bisnis, teman-teman. Jadi, memang tidak linear gelar saya di akademik. Nah, ternyata setelah saya ngambil S2, bahkan saya bila-bilain, saya ngambil 2 kampus, saya belum lulus S1, saya udah ngambil S2, dengan gelar yang berbeda, dengan kampus yang berbeda. Pagi saya di S1, sorenya sampai malam saya ngambil S2. Nah, itu tidak mudah, apalagi saat itu saya nyambi kerja juga di semester 6 sampai di skripsi itu. Sampai saya lanjut kerja itu di 2 semester di S2 saya. Artinya saya saya kuliah S1, kemudian kerja, saya kuliah S2 di awal semester. Nah, itu mungkin bagi sebagian teman-teman yang notabene mahasiswa sesuatu hal yang oke lah tuh saat itu ya. Nah, dan bagi saya ya keren juga sih tuh. Cuma tantangan dan energi yang harus kita keluarkan tidak sedikit teman-teman. Nah, saat itu saya sangat senang dan saya sangat memiliki ekspektasi yang sangat besar ketika saya lulus S2, saya bakalan memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak saat itu. Nah, ternyata ketika saya lulus S2, sebelum awal mulai masuk corona ya saat itu. Nah, itu banyak sekali tawaran dan kesempatan yang bakalan masuk di kehidupan saya. Ternyata saya sudah S2 pun, itu belum begitu signifikan perubahan hidup yang saya alami, teman-teman. Nah, sampai pada akhirnya ketemulah seseorang mentor yang beliau itu memperkenalkan terkait dengan gelar non-akademik. Disitulah saya baru mikir dan saya baru merasakan sendiri ya, ini bukti nyata dari saya sendiri. Saya mengeluarkan uang mungkin tidak sebanding dengan saya mengeluarkan uang di dalam gelar akademik saya. S1 dan S2 mungkin kalau saya jumlahkan ya sekitar 50 juta lah yang saya keluarkan. Atau lebih, ya 50 sampai
70 lah mungkin ya. Tapi saya hanya bisa saya ngambil S2 ini gelar non akademik ini paling ya berapa ya, kurang dari 30 juta lah. Namun dampak yang saya rasakan baik di bisnis saya, baik di dunia trainer saya, baik dalam hal membangun atau merubah mindset saya, itu jauh lebih berdampak daripada gelar akademik saya, teman-teman. Nah, ini real, teman-teman. Kalian boleh percaya atau anggap ini sebuah buayan aja, tidak masalah. Karena saya hanya ingin menyampaikan sesuatu hal yang baik dan nyata dalam merubah kehidupan saya secara langsung, bukan hanya sebatas teori. Nah, dari situ saya jadi berpikir, teman-teman, bahwa oh ternyata orang yang gila-gilaan mengejar gelar akademik, tidak semuanya itu di jalur itu bakalan berhasil. Nah, saya kan orangnya senang, teman-teman, meriset orang-orang yang sukses itu track record-nya seperti apa. Sebelumnya itu mereka mengambil jalur yang suksesnya itu akademik ataupun non-akademik. Saya senang meriset itu. Dan dari semua itu, dari biografi orang-orang sukses, banyak kok mereka yang nggak jalur sekolah, bahkan drop out pun mereka sukses. Kemudian mereka yang gila-gilaan sampai S3, ternyata hanya segitu-gitu aja perubahan dalam hidupnya. Nah, namun di sisi lain, gelar yang mungkin kebanyakan orang dikesampingkan, dinomorduakan, tidak diprioritaskan, banyak mereka itu hanya lulus SMA tapi langsung ambil gelar non akademik. Nah, ternyata income-nya, kemudian perubahan hidupnya, dia udah punya rumah, kendaraan yang mewah, itu dari privilege yang dia dapatin dari gelar non akademik yang hanya uang kecil yang dia keluarin. Nah, itu fakta, teman-teman. Jadi kalian boleh percaya atau tidak, kembali ke pribadi. Nah, artinya apa dari sini? Saya hanya ingin menegaskan bahwa teman-teman, saya yakin dalam hal akademik kalian oke lah. Kalian pintar, kalian calon-calon sarjana dengan bidang kalian masing-masing, tidak masalah. Nah, dan penting juga kita memperjuangkan akademik kita. Namun, saya tegaskan, teman-teman, dan kalian bolehlah, kalau kata-kata saya ini tidak meyakinkan, kalian cari referensi ke orang-orang hebat. Ternyata gelar akademik ini tidak cukup untuk menjamin kita itu bakalan sukses di masa yang akan depan. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena tantangan dan peluang atau hal-hal yang harus kita tuntaskan dalam PR-PR karir kita ke depan itu jauh lebih besar, teman-teman, daripada tantangan yang dihadapin mungkin orang tua kita dulu, kakak-kakak kita dulu, paman kita, itu jauh lebih gede. Dan dunia ini sangat cepat perubahannya. Nah, sehingga saya hanya ingin mengingatkan, ayolah, selain kita nanti bakalan mendapatkan gelar akademik, ya kita lengkapin dengan gelar non-akademik. Sekecil apapun itu akan berdampak. Meskipun kalian ini masih level pertama ya, dalam hal gelar akademik. Nah, nanti silakan rasain aja setahun, 2 tahun, bakalan banyak kesempatan yang akan mengarah ke kalian. Baik. Nah, selanjutnya adalah gelar non-akademik ini kan banyak sekali ya, teman-teman. Dan kali ini kita masih di tahap pertama, masih banyak level-level yang lebih besar lagi dalam pencarian gelar non-akademik. Nah, hari ini kita sedang fokus ke GMC dan GPS ini. Nah, saya berharap teman-teman gelar public speaking yang akan kalian dapetin ini benar-benar kalian manfaatin, jadikan ini sebagai sebuah senjata buat kalian itu memiliki kehidupan yang tentu lebih layak daripada hari ini. Nah, maksud saya kehidupan yang lebih layak itu dari aspek apa? Ya, dari aspek skill kalian, kapasitas kalian, kredibilitas kalian, kemudian dari segi income kalian. Keren loh ya. Anak muda seusia kalian, masih semester awal mungkin, masih mengenyam di bangku kuliah S1, namun memiliki income yang mungkin mengalahkan S2, mengalahkan mereka yang di luar sana memiliki income yang dahsyat sekali. Nah, itu sangat keren daripada kalian lulus itu hanya menyandang gelar sarjana aja, tapi secara income, secara kantong itu kalian masih nol. Nah, itu banyak sekali terjadi karena kebanyakan kita untuk mendapatkan
uang, kebanyakan mahasiswa itu, saya sering ngomong ke mahasiswa saya juga, selalu menunggu ketika sudah lulus sarjana, baru mencari kerja, baru menata tabungan, baru memikirkan saya ingin mengumpulkan uang seberapa. Nah, itu kenapa harus menunggu sarjana? Kenapa tidak kita mulai dari semester-semester yang sedang kalian jalani saat ini? Nah, wah Kak, saya masih sibuk organisasi. Wah, saya masih sibuk di kesibukan tugas kuliah. Kalau yang bicara saat ini, teman-teman, saya tidak pernah mengalami yang namanya kuliah, S1, S2. Silahkan teman-teman, nggak usah publis omongan saya. Silahkan teman-teman. Tapi saya berani ngomong kayak gini karena saya sangat-sangat merasakan gimana menjadi mahasiswa, gimana menjadi aktivis. Saya juga seorang BEM, tahu kan BEM itu seperti apa? Saya juga UKM, saya juga HIMA. Nah, dan bahkan dalam satu momen saya nggak canggung-canggung mengambil jabatan ketua itu lebih daripada satu, baik tingkat univ maupun fakultas. Teman-teman boleh cross-check track record saya di UNY kalau nggak percaya. Nah, jadi saya sampai bisa membuat ETC ini, saya hanya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam bahwa ternyata nggak harus kok teman-teman itu menunggu lama untuk kalian tuh membuktikan bahwa kalian itu bisa berubah mulai hari ini. Tidak harus menunggu 1-2 tahun ke depan. Jadi itu. Nah, baik, biar teman-teman tidak mengantuk, saya ingin tes dulu siapa yang di sini mengenal gelar di luar gelar yang saya tampilkan di sini. Kak Intan mungkin tahu nggak? Mungkin boleh disebutkan tahu sebuah gelar yang mungkin gelarnya pembicara yang pernah diikutin di luar ini. Karena masih banyak banget, ini hanya spill sedikit aja itu. Ada yang tahu? Izin saya, Silakan. yang saya tahu itu ada sertifikasi dari digital marketing. Jadi gelar di belakangnya itu CMD nggak salah, CDM. Jadi sertifikat digital marketing itu teman saya dapat sertifikasi itu karena dia influencer gitu. Oke. Oke, Kak Rosalinda dari Bengkulu ya, kalau nggak salah. Baik, benar sekali. Jadi, insya Allah, bagi teman-teman yang memang suka di bidang atau spesifikasi profesional digital marketing, insya Allah, peluang itu bisa kita adakan juga di next term ETC selanjutnya. Insya Allah bisa juga. Nah, dan memang sangat penting juga saya kira untuk menguasai digital marketing karena saat ini kan eranya digital ya, teman-teman. Jadi kita harus peka bahwa kita harus update terkait dengan perkembangan yang ada. Jadi dalam kita mencari sebuah sertifikasi pelatihan itu juga saya berharap sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tidak usah gengsi panjang-panjangan gelar yang mana sebenarnya ada gelar yang tidak kalian butuhin. Nah, kenapa punya saya panjang ya? Memang saya butuh gitu loh. Saya butuh untuk mendapatkan peluang-peluang yang memang sifatnya itu nggak semua peluang yang